Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Sumarkan, NIM 164253360. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas TTKI pemanfaatan geotermal sebagai solusi energi berkelanjutan dalam upaya net zero emission. Yang pertama adalah latar belakang, mengapa kami memilih energi geotermal sebagai salah satu topik dalam karya tulis ini. Hal itu karena geotermal ini saat ini menjadi eh, energi yang berpotensi untuk menggantikan energi fosil yang memang memiliki emisi yang sangat besar. Sehingga dengan penggunaan energi geotermal ini, emisi fosil yaitu karbon dioksida itu bakal berkurang. Sehingga akan mendukung target net zero emission yang digaungkan pada saat ini. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi dari geotermal ini yang sebagai energi yang dapat menggantikan energi fosil. Nah, di sini akan dibahas mengenai alasan mengapa energi geotermal ini dapat digunakan dan dapat berpotensi untuk menggantikan energi fosil. Nah, salah satunya adalah karena kecilnya emisi yang dihasilkan dari geotermal ini. Energi geotermal menghasilkan emisi karbon dioksida yang memang lebih rendah jika dibandingkan dengan energi fosil. Selanjutnya adalah energi geotermal juga memiliki ketersediaan di alam yang memang lebih sangat besar karena energi geotermal ini berasal dari inti bumi, di mana inti bumi ini tuh eh, dapat digunakan selama berkali-kali ataupun mungkin selama beratusan-ratusan tahun. Lalu yang kedua adalah apa saja kendala dan tantangan pengembangan energi panas bumi yaitu geotermal. Nah, di sini akan dibahas nih mengenai tantangan mengapa mengenai tantangan saat penggunaan energi geotermal ini. Sehingga para orang-orang yang memang berada di bidang ini seperti mungkin pemerintah ataupun mungkin investor dan lain-lain itu dapat tahu nih apa tantangan dan apa saja kendala yang memang akan mereka hadapi ketika akan menggunakan energi geotermal ini. Lalu yang ketiga adalah faktor yang mengaruhi efektivitas dan juga kecepatan pengembangan geotermal, terutama di Indonesia. Nah, di sini akan dibahas nih faktor seperti faktor teknis yang meliputi seperti perkembangan teknologi, lalu juga seperti eh, tantangan-tantangan teknis lainnya, lalu juga ada faktor ekonomi yang mencangkup nilai ekonomis dari geotermal ini jika dibandingkan dengan energi fosil dan lain-lain. Lalu ada juga dari segi regulasi. Nah, dari segi regulasi ini akan dibahas nih eh, mengenai regulasi yang harus ada ketika menggunakan geotermal ini. Di sini akan dibahas mengenai apa saja sih yang harus dilakukan oleh pemerintah guna meregulasi dan guna memberi suatu batasan pada penggunaan energi geotermal ini. Lalu selanjutnya adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini juga sangat penting dibahas karena faktor sosial ini eh, berupa hubungan terhadap masyarakat yang memang berada di sekitar pemanfaatan geotermal ini. Sehingga dengan melalui karya tulis ini akan dibahas nih dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari geotermal ini terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, di tujuan ini akan dilakukan berbagai hal. Seperti yang pertama adalah menganalisis potensi dari geotermal sebagai energi yang berpotensi ataupun memiliki suatu prospek untuk digunakan sebagai salah satu energi pengganti energi fosil. Di sini akan dibahas mengenai kelebihan dari energi geotermal dan apa saja alasan penggunaan geotermal ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil.
Lalu yang kedua adalah penilai kontribusi nyata dan prospek energi panas bumi terhadap pencapaian target net zero emission. Nah, di sini akan dibahas apa saja sih eh, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan energi geotermal ini terhadap emisi yang sebelumnya itu ditimbulkan dari energi fosil gitu. Jadi bakal diketahui nih kelebihan dari energi geotermal ini jika dibandingkan dengan energi fosil. Lalu yang ketiga adalah mengkaji hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaan energi fosil. Di sini akan dikaji atau diidentifikasi mengenai tantangan-tantangan yang memang bakal menghambat dari pengembangan energi fosil, energi geotermal ini, sehingga dapat menjadi suatu rujukan kepada pihak-pihak yang memang berada di bidang ini, sehingga mereka dapat menanggulangi dari tantangan dan juga hambatan tersebut. Lalu selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan. Nah, ini sangat penting untuk pemerintah guna memutuskan kebijakan yang memang pas dan cocok untuk penggunaan energi geotermal ini. Lalu manfaat praktis. Nah, ini ada beberapa manfaat praktis. Yang pertama bagi pemerintah untuk membuat kebijakan. Seperti yang dibahas tadi, bagi pemerintah dan membuat kebijakan, karya tulis ini tuh dapat dijadikan suatu rujukan sebagai suatu alasan mengapa suatu kebijakan itu harus dibuat. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk agar pemanfaatan energi geotermal ini tidak menimbulkan suatu kerugian pada suatu belah pihak. Contohnya adalah masyarakat. Dengan adanya suatu kebijakan dan suatu regulasi, maka pemanfaatan energi geotermal ini dapat menguntungkan berbagai belah pihak gitu. Contohnya untuk masyarakat sendiri, dengan regulasi yang ketat mengenai pemanfaatannya, masyarakat itu dapat mendapatkan energi bersih yang baik. Selain itu juga mereka tidak terganggu dalam kehidupan sehari-harinya karena adanya pembangkit listrik energi geotermal ini. Lalu yang selanjutnya untuk bagi masyarakat dan LSM. Nah, bagi masyarakat dan LSM, karya tulis ini tuh akan sangat berguna karena sebagai suatu sumber pembelajaran dan suatu sumber untuk masyarakat tuh mengetahui lebih dalam mengenai geotermal ini, sehingga masyarakat tuh menjadi lebih aware lah mengenai geotermal ini. Karena pada saat ini tuh seringkali masyarakat masih menganggap bahwa energi geotermal ini masih buruk untuk digunakan ataupun mungkin menimbulkan suatu dampak yang memang buruk bagi mereka. Namun kenyataannya memang energi geotermal ini merupakan salah satu energi fosil yang memang energi terbarukan yang sangat berpotensi besar untuk digunakan manusia. Lalu yang selanjutnya adalah bagi pelaku industri dan investor. Nah, bagi pelaku industri atau investor, karya tulis ini penting untuk eh, menjadi alasan mereka untuk berinvestasi ke energi geotermal ini. Mereka juga dapat melakukan analisis biaya, leveling cost of energy atau LCOE, sehingga mereka tahu nih apakah energi geotermal ini tuh dapat menguntungkan secara ekonomis atau tidak. Lalu selanjutnya adalah potensi geotermal Indonesia sebagai sumber daya yang memang eh, terbarukan. Yang pertama, estimasi potensi global dan nasional. Di Indonesia memang energi geotermal ini itu menjadi salah satu energi yang memang mudah sekali untuk didapatkan karena Indonesia sendiri itu berada di daerah Ring of Fire di mana di sini itu banyak sekali sumber-sumber energi geotermal ini. Nah, bahkan dari data yang didapat, Indonesia itu memiliki potensi yaitu sekitar 23,7 GWE hingga 29,125 GWE. Nah, itu tuh mencakup sekitar 40% dari total potensi geotermal di dunia. Tentunya hal tersebut sangat besar, namun memang pada saat ini memang penggunaan energi geotermal di Indonesia itu masih cukup rendah.
Lalu selanjutnya adalah distribusi wilayah dan karakteristik sumber daya. Nah, berdasarkan data dari SDM, diketahui bahwa di Indonesia itu ada sekitar 357 lokasi sumber geotermal, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Maluku. Lalu lalu yang kedua adalah kontribusi geotermal terhadap net zero emission. Nah, yang pertama, energi geotermal itu tuh menj- dapat menjadi base load yang stabil dan rendah karbon. Hal itu karena energi geotermal itu tuh tidak terpengaruh oleh cuaca. Jika dibandingkan dengan energi terbarukan lain seperti energi surya, di mana jika terjadi hujan ataupun mungkin cuacanya itu tidak bagus, maka tidak dapat menghasilkan energi. Nah, hal tersebut itu tidak terjadi di energi geotermal yang tersedia setiap saat. Selain itu juga, energi geotermal hanya menghasilkan emisi sekitar 1/15 dari emisi yang dihasilkan oleh PLTU batubara. Dengan begitu, dampak dari emisi karbon itu dapat lebih kecil lah. Selanjutnya adalah estimasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, Indonesia sendiri dapat berpotensi untuk memangkas emisi karbon hingga puluhan juta ton per tahun dari sektor kelistrikan. Salah satunya dengan penggunaan energi geotermal ini. Lalu selanjutnya adalah sinergi dengan energi terbarukan intermiten dalam sistem kelistrikan. Nah, karena energi geotermal tadi itu memang tersedia setiap saat, maka memang energi geotermal ini dapat berpotensi untuk menghasilkan energi listrik yang cukup besar. Sehingga walaupun kita bakal eh, berganti dari energi fosil yang memang menghasilkan energi yang sangat besar ke energi terbarukan yang memang biasanya menghasilkan energi yang lebih kecil, namun dengan penggunaan energi geotermal ini, hal tersebut mungkin akan apa ya selisih dari hasil energi itu dapat lebih sedikit lagi, sehingga energi geotermal ini dapat menggantikan energi fosil sebagai energi terbarukan, namun tidak mengurangi mengurangi pasokan energi dari listrik yang akan digunakan oleh Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan. Tantangannya ada banyak. Yang pertama ada tantangan teknis dan risiko eksplorasi. Nah, pada tahap awal seperti eksplorasi ini memang tinggi sekali aspek spekulatifnya, sehingga memang memiliki tantangan atau resiko ekonomis yang cukup besar. Sehingga hal ini harus dapat diperhatikan oleh pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan energi geothermal ini. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan sosial dan lingkungan. Kekhawatiran masyarakat terhadap geothermal itu masih cukup besar di dunia ataupun di Indonesia ini sendiri. Sehingga eh, perlu dilakukan edukasi mengenai energi geothermal ini, salah satunya melalui karya tulis ini. Lalu juga tantangan ekonomi dan pembiayaan. Nah, di investasi awal seperti pada eksplorasi tadi, itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dapat eh, sehingga para pihak yang memang ingin mengembangkan geothermal ini tuh harus menyediakan cukup dana untuk pembiayaan awal ini pada investasi awal guna pengembangan geothermal ini. Lalu ada tantangan regulasi dan kebijakan, proses perizinan dan pemanfaatan lahan itu biasanya akan sedikit kompleks karena perlu diadakannya persetujuan dari pemerintah, lalu juga dari masyarakat sekitar, ataupun mungkin dari segi birokrasinya. Lalu selanjutnya adalah analisis faktor penentu efektivitas dan akselerasi pengembangan. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada faktor kunci dari aspek teknoekonomi. Pemanfaatan binary cycle itu dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan fluida di panas pemanfaatan fluida panas bumi hingga menengah di bawah 180 derajat. Teknologi ini tuh memungkinkan konversi panas menjadi listrik menjadi
melalui fluida kerja organik, sehingga potensi panas bumi itu dapat dianggap marginal, dapat dioptimalkan secara ekonomi. Lalu yang kedua adalah faktor kunci aspek kebijakan tata kelola. Nah, berdasarkan peraturan Presiden tahun nomor 112 tahun 2022, pemerintah itu telah berupaya memperbaiki skema harga beli listrik EBT, namun implementasinya memang cukup masih rendah eh, di di kehidupan aslinya karena tantangan seperti birokrasi memang menjadi hal yang memang eh, mengurangi dari transisi ini gitu. Lalu selanjutnya adalah tantangan sosial dan lingkungan. Nah, keberlanjutan proyek geothermal sangat bergantung pada social license atau social license to operate atau izin sosial untuk operasi. Nah, ini itu berhubungan dengan sosial masyarakat. Jadi, untuk keberlanjutan proyek geothermal ini perlu diadakannya persetujuan dari masyarakat sekitar sehingga proyeknya dapat berlangsung dengan lebih lancar gitu. Karena pada saat ini tuh memang masyarakat memang masih khawatir terhadap dampak lingkungan dari geothermal ini sehingga mereka masih sering sekali menolak dari pembangunan pembangkit listrik tenaga geothermal ini. Lalu selanjutnya ada peluang dan strategi pengembangan ke depan. Nah, untuk peluang memang energi panas bumi itu dapat menjadi salah satu energi terbarukan yang memang sangat-sangat berpotensi untuk menggantikan energi fosil. Bahkan energi geothermal ini tuh dapat diterapkan di berbagai sektor seperti pertanian, lalu juga transportasi, dan lain-lain. Selain itu juga dari segi ekonomis, memang seperti yang dijelaskan tadi, investasi awalnya memang cukup besar, namun jika sudah jika memang pembangkit listrik ini sudah stabil, maka akan menjadi salah satu energi yang memang menguntungkan dari segi ekonomis. Lalu selanjutnya adalah kerangka kebijakan dan skema pembiayaan yang inovatif. Nah, di sini de-risking eksplorasi yang dikelola pemerintah ini itu dapat menanggung resiko dari kegagalan eksplorasi yang seringkali terjadi ketika awal eksplorasi dari geothermal ini. Dengan begitu, beban resiko dari investor swasta itu bakal lebih berkurang sehingga mereka itu eh, maulah dan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia sendiri dalam bidang geothermal ini. Lalu selanjutnya adalah penguatan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam negeri. Nah, ini tuh perlu kolaborasi antara BUMN, sektor swasta, dan universitas untuk saling berpartisipasi guna mengembangkan dari teknologi geothermal ini dengan berbagai aspek kehidupan di Indonesia ini saling bekerjasama, maka seharusnya akan eh, dapat terwujud dari teknologi geothermal yang memang dapat menjadi salah satu energi yang dapat digunakan oleh Indonesia. Selain itu juga pengembangan sumber daya manusia juga perlu dilakukan seperti peningkatan jumlah dari engineer ataupun mungkin dari ahli-ahli yang memang mampu untuk mengembangkan teknologi ini juga sangat penting. Nah, itu tuh memang tugas dari universitas yang ada di Indonesia sekaligus dengan sektor swasta agar dapat meningkatkan sumber daya manusia guna em, mengurus dari energi geothermal ini. Nah, kesimpulannya memang energi geothermal ini memang menjadi salah satu energi yang dapat berpotensi untuk menggantikan energi fosil yang memiliki emisi yang cukup besar. Selain itu juga energi panas bumi ini memang merupakan energi dengan emisi karbon dioksida yang sangat rendah, sehingga
mendukung target net zero emission yang ada di Indonesia. Namun, berbagai hambatan dan tantangan memang masih ada untuk pemanfaatan energi geotermal ini, sehingga memang perlu dilakukannya suatu hal guna menanggulangi dari tantangan serta dari hambatan yang memang seringkali menghalangi penggunaan energi geotermal ini. Nah, cukup itu saja penjelasan dari saya. Ada salah kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.